Hikmah yang ke-23, la tatarokob anjen ulah ngadago-dago, ulah nunggu-nunggu. Farogo al-agyari kosongna selain ti Allah. Agyar itu selain Allah, makhluk. Fa inna zalika, maka sesungguhnya saestuna tarokub nunggu-nunggu ngadago-dago eta yaktouka mutuskeun eta zalika anjeun an wujudil muraqabati tina wujudna muraqabah. Muraqabah tu merasa diawasi oleh Allah, lahu pikeun Allah, fima dina perkara huwa ari eta ma muqimuka ditempatkeun anjeun fihi dina eta ma. Hikmah ke-23, janganlah engkau menunggu sampai kosongnya hati dari dunia. Nah, maka dalam ilmu tasawuf ada hijab hati dari Allah, penghalang hati dari Allah. Salah satunya adalah al-aghyar. Al-aghyar itu makhluk, mau uang, mau perusahaan, mau jabatan, apa saja selain Allah. Lalu ada di hati, itu namanya aghyar. Jadi selain Allah kemudian ada di hati, itu namanya aghyar. Dalam ilmu tasawuf, aghyar adalah salah satu hijab penghalang hati dari Allah. Maka kalau Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin 4 penghalang hati. 1 ini aghyar, dunia. Yang kedua makhluk. Yang ketiga nafsu. Yang keempat setan. Nah, aghyar semua selain Allah, mau harta, mau jabatan, mau manusia, lalu ada di hati. Karena mencintainya, karena berharapnya, sampai ada di hati. Itulah yang akan menjadi hijab penghalang hati kepada Allah. Kalau dalam istilah yang lain, kata Syekh Ibnu Athaillah, namanya qalbun mustarok. Ada amalun mustarok, ada qalbun mustarok. Kalau amalun mustarok, ibadah ada riyaknya, amal mustarok. Kalau qalbun mustarok, di hati, hati itu ibarat wadah, tapi isinya beragam. Ada cinta dunia, ada cinta jabatan, ada cinta penghormatan. Qalbun mustarok, hati di dalamnya ragam. Apa efeknya? Lam yuqbil Allah. Hati yang mustarok itu tidak akan pernah menghadap kepada Allah, tidak akan khusyuk menghadap kepada Allah, tidak akan hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama Allah. Walaupun sujud berjam-jam, mungkin sampai hitam jidatnya, tapi kalau hatinya qalbun mustarok, banyak dunia, banyak harta, banyak jabatan yang ada di hati karena dicintai, maka tidak akan pernah khusyuk, tidak akan pernah merasakan nunda, engke nanti saja dah ibadahnya, karena masih ada aghyar di hati. Maka la tatarakkob, janganlah engkau menunda-nunda untuk ibadah, menunggu kosongnya hati dari aghyar. Itu adalah tipuan. Jadi bagaimana caranya? Contoh gini, orang mau ibadah, ibadahnya harus ikhlas. Karena merasa belum ikhlas, nggak mau ibadahnya. Itu tertipu namanya itu. Jadi caranya bersihkan hati dari ikhlas, terus ibadah. Jangan nunggu ikhlas dulu, baru ibadah. Nah, ini juga jangan dulu nunggu kosongnya hati dari aghyar, dari dunia, dari makhluk, lalu meninggalkan ibadah. Nah, ini kaitan dengan hikmah ke-22. Jangankan berhari-hari, jangankan berminggu-minggu waktu itu, jangankan bertahun-tahun waktu itu, satu hembusan napas saja harus disadari di situ ada takdir Allah. Artinya waktu yang singkat, satu hembusan napas saja harus dipakai ibadah. Apalagi berhari-hari, berminggu-minggu dengan alasan nunggu kosong hati dari aghyar. Nah, jadi janganlah engkau menunda-nunda waktu, ngintip-ngintip
ibadah dijalankan kalau sudah hilang agyarnya. Kenapa? Fa inna zalika, maka karena sesungguhnya menunda-nunda, menunggu-nunggu, yaqta'uka, memutuskan kepadamu, an wujudil muraqabati lahu, itu akan memutuskan engkau dari wujudnya muraqabah, hati merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak akan tumbuh yang disebut dengan muraqabah, merasa hati diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muraqabah ini adalah satu kondisi kolbu yang merasa ditatap oleh Allah, yang merasa diawasi oleh Allah kapan saja dan di mana saja. Bukan sholat saja, tapi kapan saja, di mana saja hati merasa diawasi oleh Allah. Fima huwa muqimuka fih, dina perkara, dalam perkara di mana Allah menetapkan itu untukmu. Jadi waktu-waktu itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kau kosongkan, jangan kau sia-siakan untuk beribadah kepada Allah dengan alasan menunggu kosongnya agyar dari hati. Nah, jadi masalah agyar ini wajib kita bersihkan dari hati. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya ada yang disebut konsep zuhud. Zuhud itu sikap hati terhadap dunia. Dunia itu ada harta, ada jabatan, ada keluarga, ada perusahaan. Zuhud itu satu, tidak merasa memiliki. Ya, kalau dicontohkan seperti tukang parkir. Tukang parkir punya lahan parkir, datang mobil mewah. Kira-kira tukang parkir jadi sombong apa enggak? Kalau ada tukang parkir sombong gimana? Setelah 1 jam mobil mewah itu keluar dari parkiran, nangis nggak si tukang parkir? Nah, kenapa kuncinya? Tidak merasa memiliki. Nah, orang zuhud itu apapun yang Allah beri bukan milik saya. Sehingga ketika dikeluarkan atau dicabut, diangkat lagi oleh Allah, dia tidak akan sedih. Itu sikap batin, itu ilmu tasawuf, mengajarkan hidup zuhud, di mana satu tidak merasa memiliki. Kalau dianalogkan, dikiaskan seperti tukang parkir. Yang kedua, dunia itu tidak dijadikan hadfu, tujuan, tapi wasail, media, sarana untuk menggapai ridho Allah. Nah, itu zuhud. Jadi wajib kita bersihkan hati dari agyar dengan cara zuhud, menanamkan sifat zuhud dalam hati. Zuhud itu tidak rasa memiliki, semuanya milik Allah. Sebab ada yang mengaku lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah mengakui, jadi bukan milik kita. Itulah yang namanya titipan. Nah, itu cara menghilangkannya. Makanya, apakah orang yang agyar itu yang banyak harta? Apakah yang tinggi jabatannya? Atau banyak perusahaannya? Bisa jadi rumahnya gubuk reot, yang dimiliki hanya hayam pelung. Ya, di pagi udah dimandiin, anaknya belum pernah dimandiin. Sampai sore maghrib adzan masih nyari pelung yang belum ada di kandang. Nah, jadi walaupun hanya seekor ayam pelung, kalau ada di hati, dicintai ada di hati, itulah hijab menghalang kepada Allah. Walaupun dikasih harta yang banyak, jabatan tinggi seperti Nabi Sulaiman, dia zuhud, tidak ada di hati. Nah, inilah pentingnya kita membersihkan hati dari agyar, sebab agyar itulah yang akan menghijab, menghalang hati dari menghadap hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.